Alif Lam Mim. Tuh. Sampaikan. Kan cara membaca Alif Lam Mim kan beda-beda. Kalau Bapak nggak belajar Quran, nggak belajar tajwid, nggak ngaji di sini, nggak bisa baca itu Alif Lam Mim itu. Bapak kan baca alam. Iya. Kan enggak? Kan terusnya Alif Lam Mim. A itu Bapak kan baca alam. Alama. Karena nggak ngaji. Tapi kalau ngaji ilmu tajwid Bapak Nunu dibaca Alif Lam Mim. Menyampaikan itu tuh ya. Namanya apa? Huruf muqatta'ah itu ganjarannya besar dan Bapak Ibu akan terima setelah jasadnya sudah berkalang tanah tuh. Sudah tinggal tulang belulang. Padahal cuma ngajarkan satu ayat tentang jangan baca alam, bacanya Alif Lam Mim gitu. Enggak semua orang tahu, Pak. Ya, anak-anak ya baru belajar ngaji nih, mohon maaf ya, belajar ngaji itu sekalipun udah dewasa dia akan bacanya alam, nggak Alif Lam Mim. Ya, Alif Lam Mim. Tuh nanti baca surat apa Yunus, ya, Yunus atau Yusuf saya lupa, Ismam, ya. Kalau Bapak nggak ngaji nggak bisa baca tuh, ya. Tulisannya ta mana tuh. Bacanya orang yang nggak ngaji bacanya tamana, nggak begitu. Kenapa? Kan Rasul diajarkan oleh malaikat jangan baca tamana, tak muana, paham? Namanya ismam. Kalau Bapak belajar tajwid akan ketemu tuh ismam tuh tak muana baca gitu ya. Monyong bibirnya nih. Tidak boleh dibaca tamana, nggak boleh. Tak muana, ngaji terus tuh. Apa imalah, ya. Allahumma maj roha wa mar saha, gitu ya. Surat apa tuh? Nuh ya, surat Nuh ya. Itu. Salah bacanya, harus dibaca Allahumma majreha wa mursaha, namanya imalah. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu. Orang yang punya ilmu itu kalau diajarkan maka dia akan bermanfaat. Kapan? Nanti setelah meninggal dunia. Tuh, ada lagi ilmu tentang wakaf qobih tuh. Surat apa tuh? Apa tuh? Fawailul lil musallin. Dia nggak boleh berhenti, Pak. Paham ya? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau kita ngaji kita tahu oh di sini nggak boleh berhenti, namanya wakaf qobih. Banyak ayat Quran yang menceritakan tentang wakaf qobih. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu, Pak. Ya, kita akan pasti baca wailul lil musallin. Berhenti dia. Alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Lah, bagaimana tafsirnya, terjemahannya? Ya, orang sholat kok celaka? Karena tidak disambung, tidak diteruskan. Tapi kalau disambung diteruskan, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, ya, yang sholatnya itu main-main, bercanda, tidak khusyuk. Kan jadi satu kalimat ya. Nggak mungkin Allah ciptakan kalimat celaka bagi orang yang sholat. Lah kok kita ngedengar ayat sepotong, kita baca ceramah dengan kalimat wailul lil musallin, susah menjelaskannya, Pak. Harus disambung. Artinya apa? Ini namanya wakaf qobih. Tuh tanda huruf wakaf tuh, maka itu dilarang, berhenti, harus disambung. Ada banyak lagi tuh. Ya, wala taqrabus sholata. Jangan dekati kamu sholat. Contoh tuh, ya surat Al-Kahfi itu. Jangan kamu dekati sholat. Loh, wong Allah suruh kita sholat, kenapa suruh nggak mendekati? Ya harus disambung. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu dalam keadaan teler, ya, dalam keadaan sakau, dalam keadaan mabuk, nggak boleh sholat. Nah itu dimaksudkan wakaf qobih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Amma ba'd.
yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Muhajirin serta reng-rengan, khusus pada guru kita Ustaz Haji Nur Zakaria yang terus menuntun kita dalam qiraat bacaan Quran, dan yang juga kita sama-sama hormati Ketua RW 13 Bapak Dr. Nas Afif ya, yang juga selalu hadir memantau kita. Dan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu jamaah Masjid Muhajirin, hadirin sekalian. Pagi ini saya akan mengambil tema amalan-amalan yang akan bermanfaat setelah meninggal dunia. Amalan yang kita kerjakan berguna setelah maut. Memang kematian itu sesuatu yang tidak diinginkan, Pak, Bu ya. Dulu Siti Aisyah ngomong kepada Rasulullah ketika Rasul cerita tentang kematian. Kata Siti Aisyah, ya Rasulullah, kunna nakrahul maut. Kan kita ini semua nggak ada yang suka dengan kematian. Iya, Pak. Kan nggak ada. Tanya, mau nggak mati? Nggak ada. Rasulullah kasih itu begitu. Ya. Semua orang, sekalipun dia amalan solehnya hebat, katanya, ulama terkenal, katanya. Wah, udah kalau tanya amalannya bertumpuk-tumpuk, tapi kalau cerita tentang kematian dia pun nggak mau, nggak akan tahu. Padahal sudah ada bayangan, bahkan yang sudah dijamin surga tuh, ya para sahabat itu, jaminan ampunannya segala. Kalau tanya kematian nggak mau, Pak. Sehingga Allah tuangkan dalam surat Al-Jumu'ah tuh ya, nanti Bapak Jumat baca tuh. Surat Al-Jumu'ah 8 tuh. Kata Allah nih, innal mautal ladzi tafirruna minhu. Ya. Sesungguhnya kematian itu adalah sesuatu yang kamu selalu lari, menghindari, nggak mau. Nah, gitu ya. Siapa yang ngomong? Allah, Pak. Allah ngomong, kamu tuh nggak akan mau kalau disuruh mati, meninggal, wafat, berpisah. Kita kan kalau berpisah kan, katakanlah orang pergi jauh berpisah, ya. Artinya berpindah area berpisah. Atau orang meninggal kita menganggap berpisah, enggak, Pak. Dalam Islam yang namanya perpisahan itu kalau seseorang sudah ditetapkan menjadi ahli surga dengan orang yang sudah ditetapkan menjadi ahli neraka, maka dia berpisah. Orang meninggal dunia kan nanti ketemu lagi, ya, di alam barzah, padang mahsyar, dia ketemu lagi di mizan, ketemu lagi gitu ya. Cuma nanti kadang-kadang beda kapling gitu ya, ada blok A, blok B, blok C gitu, Pak. Jadi kematian itu sesuatu yang dihindari. Tapi kata Allah, lanjutan Al-Jumu'ah tadi itu, fa innahu mulaqikum. Tapi kematian itu pasti akan mendatangimu sekalipun kita nggak mau. Oleh karena itu, jangan berpikiran kalau kematian itu datang kalau kita sakit. Tidak, Pak. Ya. Sekalipun kita sehat, kata Allah, dia pasti akan mendatangimu. Ya. Jangan berpikiran karena kita masih usia muda. Tidak, Pak. Meskipun sakit berlarut-larut, kalau belum waktunya datang, kematian tidak akan datang. Sebaliknya, masih muda, ya, sehat, tuh. Jika kematian datang, waktunya ajal menjemput, ya, innalillahi, kan gitu ya. Dan jangan berpikiran bahwa itu yang semua meninggal tuh ya, itu karena didoain sama Pak Ustadz, ya. Waktu sakit didoain sama Pak Ustadz ya, meninggal. Jangan punya pikiran gara-gara didoain pas Pak Ustadz jangan meninggal. Nah, bukan, ya. Karena memang waktunya meninggal. Sudah waktunya meninggal. Memang
kata Imam Al-Ghazali, ada beberapa ciri tanda orang akan meninggal dunia itu. Ada tanda 100 hari, 3 bulan tuh, ada 40 hari, ada 7 hari, 3 hari. Nah itu ya. Tapi itu memang pendapat ulama yang kita hargai, kita hormati ya. Dalam hadis juga ada ceritakan tentang tanda-tanda kematian itu. Ya, misalnya matanya fokus tuh, kemudian kulitnya mengkerut, tangan kanannya mencangkram gitu. Ya, ada tanda-tanda seperti itu. Kalau medis cuma 3 patokannya Pak, tanda orang sudah meninggal ya, atau tanda akan meninggal tuh. 1, denyut nadi jantung, denyut nadi itu. 2, pernapasan paru-paru tuh ya. 3, batang otak nih, leher nih, batang otak nih. Ya, kalau 3 fungsi itu, 3 benda tadi sudah tidak berfungsi, maka dinyatakan mati permanen, gitu ya. Tapi kalau cuma salah satu, dia mati klinis saja. Makanya banyak orang hidup lagi kan, jantungnya udah berhenti, napas udah nggak ada, ya, udah meninggal nih. Tapi batang otaknya masih ada, masih hidup dia, hidup lagi. Paham ya? Oleh karena itu kita jangan buru-buru main mandi, nah ya tuh. Baru 1 menit buru-buru dimandikan, wah cari air, dikafankan, udah nggak bisa napas ya, apalagi kalau dikubur kan nggak bisa napas. Mati beneran gitu ya. Tunggu berapa saat ya, berapa menit ya, jam. Kalau dulu di kampung tuh suka perutnya dikasih batu tuh ya, kalau meninggal mendadak tuh cari batu bata dibungkus pakai kain, taruh di atas perutnya supaya memberikan tekanan kotoran gitu ya. Jadi kalau yang meninggal nih, cek nadinya, kan kita selalu punya alat jantung, dokter nggak ada begitu ya, jantungnya dicek atau gampang nadinya, dipegang masih berdenyut, masih ada, gitu ya. Sekalipun jantungnya nggak bergerak, dia pernapasan udah nggak ada napasnya, ya, pakai kaca kayak untung tuh, tempelin di hidung, iya, udah nggak ada. Cek matanya, kalau matanya disentuh ngedip masih hidup, ya, paham nggak? Matanya nih kalau disentuh kan matanya pasti melotot kan gitu ya. Orang meninggal rata-rata matanya melotot, melotot. Kalau disentuh dia ngedip masih hidup, paham ya? Nah gitu. Atau dicubit dia merasa sakit, itu cek batang otak, ya. Berarti dia sudah nggak, sistem pernafasan sudah nggak berfungsi. Maka boleh dinyatakan dia telah meninggal dunia secara permanen gitu ya. Kalau di rumah sakit sih ada alat ya untuk mengecek batang otak, tempelin itu kan monitor tuh, ya, osilator tuh ya, osiloskop namanya, monitor itu. Kalau tes otaknya sudah rata ya sudah, berarti sudah tidak impuls listrik di kepalanya, meninggal. Baru bikin surat gitu ya. Kalau masih ada, napas sudah nggak ada, jantungnya berhenti, tapi gerakan masih ada, nggak berani dokter. Apalagi duitnya banyak, pasang alat pacu jantung, kan nempel tuh ya. Pasang ventilator buat pernapasan, dibantu lagi tuh. Hidup lagi kan dia. Sekalipun hidupnya itu tidak normal, dia koma, mestinya koma, tapi masih hidup dia terus. Karena masih ada gerakan impuls listrik tuh. Nah, jadi nggak akan berani dokter. Tergantung keluarga, ini mau dicabut gak nih gitu. Kalau cabut meninggal gitu ya, artinya meninggal total. Kalau misalnya nggak dicabut masih memungkinkan karena batang otaknya masih berfungsi, masih ada. Teruskan. Jadi itu sekelumit tentang kematian. Semua orang tidak menghendaki Pak, tapi itu menjadi satu pengingat kita. Kata Rasulullah dalam hadis, ada banyak hadis Pak. Rasul bilang, aksiru bizikri min hadhihi millazat, yakni al-maut. Ya. Rasul bilang, perbanyaklah oleh kalian tuh, ya, urusan pikiran obsesi yang bisa menghancurkan kenikmatan, memutuskan kelezatan. Hadimil lazatu, pemutus kelezatan, kenikmatan.
kan kita ini kan merasakan nikmat hidup di dunia. Bisa bernapas dengan baik, kan? Bisa berjalan ke masjid, bisa makan dengan enak tuh, bisa hadir di resepsi, ya bisa olahraga, bisa, itu semua kenikmatan. Nah, maut itu memutus seluruh kenikmatan itu. Ya. Termasuk rezeki, orang tidak akan diputus nyawanya sebelum rezekinya diberikan semua. Ya. Jadi kalau rezekinya udah habis, sudah nggak ada lagi harapan, diputus rezekinya, maka dia meninggal. Min hadhimi lazat, dari segala macam kenikmatan yang diputus. Maknanya apa? Itu al-maut, kematian. Lalu kemudian apa hikmah guna kalau kita mengingat kematian? Rasul ajar ingatkan kepada kita. Rasulullah SAW dalam hadis ad-dahak itu bisa dijumpai dalam Imam Sunan Al-Qurtubi, ya. Kata beliau, aksiru bizikri min hazimil lazat. Kemudian Rasul tambahkan lagi apa? Kalau kita banyak mengingat kematian, ya, maka Allah akan berikan apa? Fa innahu lam yazkuruhu fi dhikil aishi illa wasi'ahu alaiha. Kalau kita banyak mengingat kematian, maka Allah akan berikan keluasan hidup, ketenangan batin, ya, bagi orang yang merasa sempit kehidupannya. Sempit kehidupannya, maka Allah akan berikan kelapangan hidup. Tuh janji Allah Subhanahu wa taala. Dan kata beliau, orang yang jarang merenungkan tentang kematian, maka dia akan berubah kehidupannya dari yang lapang menjadi sempit dadanya. Tuh, kan enak itu kalau kita tahu, ya. Lalu apa saja 3 perkara yang Allah berikan? Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah, ya. Hadis ini bisa ibu jumpai di Sunan Ibnu Majah, ya. Cerita tentang seorang laki-laki yang datang kepada Rasul. Ya Rasulullah, ayyul mu'minina afdal. Ya Rasulullah, orang beriman yang bagaimana yang terbaik itu? Orang beriman, bukan? Orang beriman yang bagaimana yang terbaik itu? Rasul bilang, ahsanuhum khuluqa. Orang yang akhlaknya baik. Dia udah beriman, tapi tidak dianggap yang terbaik, tapi tidak dianggap orang yang mulia kalau akhlaknya tidak bagus. Ya, orang beriman ini, sholat, rajin segala macam, tapi akhlaknya buruk, dia tidak disebut orang yang bagus akhlaknya. Pembayar. Lah orang yang akhlaknya bagus inilah yang dianggap orang beriman yang paling afdol. Apa akhlak itu? Akhlak itu segala macam ucapan, sikap, perilaku, bahkan dalam hati. Orang ngomong nih, ngaji nih, ya, kita ngaji nih. Yang akhlaknya bagus itu dengarkan, sekalipun jiping, ngaji, nguping itu, ya, nggak apa-apa. Masuk kanan, telinga kanan, kalau telinga kiri, nggak apa-apa. Ya. Tapi jangan ngobrol. Ya, artinya apa? Akhlaknya buruk, dia tidak bisa menghargai, sekalipun baca Quran. Ya, ada orang ceramah, nih, ya, akhlak yang bagus tuh dia hormati tuh, dia dengerin. Jangan ngaji, ada nggak gitu? Ada. Jangan, artinya dia tidak bisa menghargai orang lain. Sedangkan penghargaan kepada orang lain itu sebenarnya menghargai diri sendiri. Kita hormat kepada orang lain, sebenarnya hormat pada diri sendiri. Jadi kalau kita pengen dihormati orang lain, pengen dihargai orang lain, hormati orang lain, hargai orang lain tuh. Ya. Kebaikan itu seperti benda meluncur. Kan bumi ini bulat, Pak. Bulat bumi ini. Kalau Bapak tembakan peluru ke arah timur, terus sana tuh, dia akan berputar, berbalik mengelilingi bumi itu. Ya. Terbawa gravitasi bumi. Balik lagi ke kita, bojong soal lagi. Jadi kalau Bapak berbuat baik kepada orang lain, dia akan berputar terus datang pada kita. Tergantung cepat lambatnya. Kalau cepatnya bagus, mungkin dibayar kontan, cash ya. Kita ngasih sedekah kepada orang lain nih,
langsung besoknya rezeki 10 kali lipat. Ya, cepat. Ada yang lambat tuh, ya. Kita nolong ibu-ibu yang kecelakaan tuh nggak berani dia. Kenapa? Bukan muhrim, nggak berani. Ibu-ibu kecelakaan motor kita nggak berani nolong kan? Bukan muhrim, lambat. Katanya, udah nggak apa-apa, tolong aja, tolong lambat. Nah, pertolongan dari Allah kepada kita lambat juga. Ahsanuhum khuluqa. Tuh. Kemudian yang kedua ditanya lagi, ya Rasulullah, apa ayyul mu'minina aqyas? Ya Rasulullah, orang beriman yang bagaimana yang cerdas itu? Sahabat Nabi nih Pak. Orang beriman yang bagaimana yang termasuk orang yang cerdas? Tuh. Dia sudah beriman, sholat, puasa, zakat, haji itu, tapi belum dianggap cerdas, ya. Nah, Rasul jawab, kalau mau dianggap cerdas, orang beriman ini, Rasul bilang, aksaruhum lil mauti zikron. Orang yang memperbanyak mengingat kematian, ya. Maka itu salah satu dianggap orang yang cerdas. Yang kedua, ahsanuhum lima ba'dahu istidadan, ya. Orang yang beramal baik untuk bekal setelah maut. Tuh, ahsanuhum lima ba'dahu istidadan. Orang yang beramal baik untuk bekal setelah kematian, ya, amal baik. Maka Rasul bilang ulaikal aqyasu. Mereka itu, dia itu orang yang paling cerdas. Ya, kan gitu ya. Kalau kita ngaji kan tahu nih, oh orang cerdas, orang yang beriman, yang pertama dia ingat mati, yang kedua beramal setelah kematian. Ya. Apa aja amalan? Ya, yang berguna bagi hamba Allah yang akan diterima setelah kematian itu, kata Abu Hurairah, nih ada 7 Pak. Ya, ada 7. Dalam hadis Imam Al-Baihaqi dan Ibnu Majah. Nanti Bapak bisa jumpai itu ya. Dia Ibnu Majah ke Sunan Al-Baihaqi bab tentang kematian, ya, ada di sana terangkan ada 7. Rasul bilang, inna mimma min amalis sholihi wa hasanatihi, ya, yalqa ba'dal mauti. Sesungguhnya ada amalan baik, ya, amalan bagus, amal ma'ruf yang dia akan jumpai setelah dia meninggal. Dia akan jumpai itu, yalhaqu ba'dal mauti. Ya. Rasul ceritakan yang pertama, ilman allamahu wa nasyar. Ya. Ilmu yang diajarkan dan disebarluaskan. Nah, ilmu nih Pak. Kalau Bapak punya ilmu apa aja lah, baik ilmu dunia maupun ilmu akhirat, boleh. Yang Bapak bisa menguasai itu sampaikan. Ya, balighu anni walau ya. Sampaikan tuh ilmu sekalipun cuma 1 ayat. Cuma 1 ayat aja. Nun, 1 ayat. boleh kalau itu tafsirnya boleh. Ya. Huruf nun aja tafsirnya panjang tuh Pak. Ya. Boleh kalau kita paham. Alif lam mim tuh. Sampaikan. Kan cara membaca alif lam mim kan beda-beda. Kalau Bapak nggak belajar Quran, nggak belajar tajwid, nggak ngaji di sini, nggak bisa baca itu alif lam mim tuh. Bapak kan baca alam. Iya. Benar nggak? Kan justru alif lam mim. A tuh Bapak kan baca alam. Alama. Karena nggak ngaji. Tapi kalau ngaji ilmu tajwid Bapak nunu dibaca alif lam mim. Menyampaikan itu tuh, ya. Namanya apa? Huruf muqatta'ah itu ganjarannya besar dan Bapak Ibu akan terima setelah jasadnya sudah berkalang tanah tuh, sudah tinggal tulang belulang. Padahal cuma ngajarkan 1 ayat tentang jangan baca alam, bacanya alif lam mim gitu. Enggak semua orang tahu Pak. Ya, anak-anak ya baru belajar ngaji nih, mohon maaf ya, belajar ngaji itu sekalipun udah dewasa dia akan bacanya alam, nggak alif lam mim. Ya, alif lam mim. Tuh nanti baca surat apa Yunus. Ya,
Yunus atau Yusuf saya lupa. Ismam, ya. Kalau Bapak nggak ngaji nggak bisa baca tuh, ya. Tulisannya mana tuh. Bacanya orang yang nggak ngaji bacanya tamana. Nggak begitu. Kenapa? Kan Rasul diajarkan oleh malaikat. Jangan baca tamana, tak muana. Paham? Namanya ismam. Kalau Bapak belajar tajwid akan ketemu tuh. Ismam tuh tak muana baca gitu ya. Monyong bibirnya nih. Tidak boleh dibaca tamana, nggak boleh. Tak muana. Ngaji terus tuh. Apa imalah? Ya. Allahumma maj roha wa mar saha gitu ya. Surat apa tuh? Nuh ya, surat Nuh ya. Itu. Salah bacanya, harus dibaca Allahumma majreha wa mursaha, namanya imalah. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu. Orang yang punya ilmu itu kalau diajarkan maka dia akan bermanfaat. Kapan? Nanti setelah meninggal dunia. Tuh, ada lagi ilmu tentang wakaf qobih tuh. Surat apa tuh? Apa tuh? Fawailul lil musallin. Dia nggak boleh berhenti, Pak. Paham ya? Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Kalau kita ngaji kita tahu di sini nggak boleh berhenti, namanya wakaf qabih. Banyak ayat Quran yang menceritakan tentang wakaf qabih. Kalau kita nggak ngaji nggak tahu, Pak. Ya. Kita akan pasti baca wailul lil musallin. Berhenti dia. Alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat. Lah, bagaimana tafsirnya, terjemahannya? Ya, orang sholat kok celaka? Karena tidak disambung, tidak diteruskan. Tapi kalau disambung diteruskan, wailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Celakalah orang yang sholat, ya, yang sholatnya itu main-main, bercanda, tidak khusyuk. Kan jadi satu kalimat ya. Nggak mungkin Allah ciptakan kalimat celaka bagi orang yang sholat. Lah kok kita ngedengar ayat sepotong, kita baca ceramah dengan kalimat wailul lil musallin, susah menjelaskannya, Pak. Harus disambung. Artinya apa? Ini namanya wakaf qabih. Tuh tanda huruf wakaf tuh, maka itu dilarang, berhenti, harus disambung. Ada banyak lagi tuh. Ya, wala taqrabus sholata. Jangan dekati kamu sholat. Contoh tuh, ya surat Al-Kahfi itu. Jangan kamu dekati sholat. Loh, wong Allah suruh kita sholat, kenapa suruh nggak mendekati? Ya harus disambung. Wala taqrabus sholata wa antum sukaro. Jangan kamu dekati sholat kalau kamu dalam keadaan teler, ya, dalam keadaan sakau, dalam keadaan mabuk, nggak boleh sholat. Nah itu dimaksudkan wakaf qabih, ya, ilmu nih Pak, ya ilmu. Nanti Pak Haji Nuna akan mengajar lebih jelas tentang itu ya ke depan. Yang kedua, waladan sholihan tarokah, anak soleh yang selalu mendoakan orang tuanya. Itu kita punya anak soleh nih. Kalau kita sudah meninggal, maka dia akan mendoakan kita. Oleh karena itu, investasikan anak kita itu, biaya dia sampai ngerti. Jika perlu sekolah ke pondok, ke pesantren, ke luar negeri, ya ke Madinah, ya harta yang kita miliki itu investasi kepada anak kita. Jangan pelit buat mendidik anak kita, Pak. Karena dia yang akan bisa menyelamatkan kita di akhirat nanti itu, Pak. Senang nggak kalau kita ketemu anak lagi di akhirat? Kan senang. Kita baca surat At-Tur 21 tuh. Surat At-Tur 21, Allah cerita tentang kamu tuh nanti dipertemukan dengan orang tua kamu, anak-anakmu, istri-istrimu, dipersatukan kembali. Kan senang, Pak. Ketemu teman-teman lama di sini, ketemu lagi di akhirat tuh, ketemu lagi, Pak. Allah ceritakan surat At-Tur 21 atau Ghafir 8, Ar-Ra'd 23, itu semua cerita tentang akhirat itu akan dikumpulkan kembali orang yang waktu di dunia bareng-bareng. Terus bilang almaru ala man ahabba. Orang di akhirat akan dipertemukan orang yang disenanginya. Paham ya? Jadi kalau kita pengen ketemu lagi,
banyak-banyak berdoa dengan orang yang sudah meninggal. Ya. Doakan mereka, anak soleh. Kan kita ada kalau orang meninggal itu ada takziah, kalau di kampung ada tahlilan, itu kan macam-macam. Itu menjalin komunikasi antara yang hidup dengan sudah meninggal. Kan mati itu cuma sekedar perbedaan tempat saja, permainan alam. Ya, alam. Dikubur, ya. Kalau mati di laut, dilarungkanlah ke laut, ya. Kata Imam Syafi'i kalau mati di laut kasih pemberat supaya tenggelam, kan itu ya. Kalau yang lain kata ulama Syafi'i nggak perlu. Imamnya ngomong pakai pemberat, ya. Kata pengikutnya nggak usah, dia pakai peti aja. Nanti siapa tuh petinya kena air ke daratan, gitu ya. Daratan boleh dikubur. Nah itu semua peran dalam pengelolaan urusan mati di lautan. Ada aturannya, ada hukumnya, ada tuntun. Islamnya hebat, ya. Nggak mungkin diatur semua. Bahkan dulu Pak, zaman Abu Bakar nih, ya, ada seorang sahabat kehilangan baju besi, ya, baju besi di perang. Ada sahabat yang mimpi, dia mimpi. Dalam mimpi itu Allah bimbing dia petunjuk agar ke suatu tempat. Nanti di dapur itu kamu angkat tuh, dia punya periuk-periuk gitu. Dia disembunyikan di situ baju besinya tuh. Betul Pak. Pagi-pagi di dapur Abu Bakar, dia bilang, coba kita tengok ke rumah si Fulan tuh. Di sana ada baju besinya. Oh ini baju besi dicuri itu. Kan banyak lewat mimpi itu ya. Ya, mimpi itu. Dan orang tua kita yang sudah meninggal nih akan memberitahukan kepada kita tentang apa yang kita mesti kerjakan. Ada tuh Pak. Ada banyak kisah. Yang penting Anda berdoa pada orang tua. Doakan orang tua itu yang baik tuh ya, ayah, ibu, kakek, nenek tuh ya. Allah maghfir lahum warhamhum wa'afu tuh semua doakan. Agar apa? Agar mungkin dia bisa menginformasikan. Nanti akan ibu, bapak berkomunikasi dalam mimpi. Dalam mimpi itu. Nah, ya, itu sawah kurung jangan kamu jual ya, gitu. Bisa begitu. Tegalega jangan kamu jual ya, gitu. Bon kelapa jangan kamu jual ya. Kenapa mah? Itu bukan punya mama. Itu dalam mimpi disampaikan. Ya, Nabi Yusuf itu kan, kalau Bapak baca kisah itu kan seluruh kebijakan negara, kebijakan pemerintah dituntun oleh Allah melalui mimpi. Coba tuh. Nabi Yusuf alaihissalam, ya seorang nabi, dibimbing oleh Allah untuk membuat kebijaksanaan pemerintah, undang-undang negara tuh melalui mimpi, bukan atas dasar para ahli, tidak. Melalui mimpi. Ada banyak kisah tentang itu, Pak. Oleh karena itu, kalau pengen dapat informasi dari orang tua tuh banyak-banyak berdoa, ya. Waladan sholihan taraka. Yang ketiga ada 7 sebetulnya. Yang ketiga apa? Al-mushafa warasah. Mushafan Quran nih yang diwariskan. Jika Bapak misalnya pengen mendapatkan ganjaran pahala setelah meninggal tuh banyak-banyak sedekah menggunakan Quran. Yang penting Qurannya dibaca tuh ya. Karena kemarin saya bilang jangan Quran ini, Quran yang harus dibaca. Buku-buku tahlilan tuh ya, baca. Itu pahalanya bagi orang yang sudah meninggal dunia. Mushafan warasah, ya. Mushaf yang dibagikan, yang dibaca. Yang keempat, betul ya. Keempat apa? Masjidan banahu. Masjid yang dibangun. Wah, mahal bangun masjid. Enggak. Jangan dipandang kita semua yang membangun sendiri yang bangun, tapi kita semua reongan bareng-bareng. Ya, coba cek tuh Masjid Nabawi sampai hari ini, Masjid Kuba sampai penuh setiap hari Pak. Itu wakafnya Bani Najjar itu Pak. Masjid Nabawi itu. Ya, ada seorang pengusaha di Madinah itu dulu Bani Najjar yang punya tanah itu diwakafkan kepada Rasulullah SAW. Rasul bilang, ya Bani Najjar, ini tanah mau dijual berapa? Rasul ngomong begitu. Untuk bikin masjid ya Bani Najjar. Kata Bani Najjar, enggak, jangan ya Rasulullah. Biar ini saya wakafkan untuk Allah. Jika misalnya Masjid Muhajir memerlukan untuk membangun perluasan misalnya, ya, jangan ragu-ragu. Itu amalan yang akan Bapak Ibu jumpai setelah meninggal.
Nih, Pak Haji Jana pernah men-share, katanya tanah sebelah ini mau dijual nih. Ya. Dulu saya nggak kepikiran Pak, ini beli tanah depan masjid ini Pak, yang berapa? 10 tumbak, 20 ya, yang kecilnya sisa ini dari Papang. Nggak kepikir Pak. Nah, buat menara itu dulu nggak kepikir. Papang nawar di Padam, ini saya ada tanah di depan masjid, nempel pas. Kan pengimbaran ini sebagian mengambil tanah Apang nih Pak. Nih pengimbaran ini. Pengimbaran ini mengambil tanah Apang. Nggak kepikiran saya beli. Saya cek Pak Jaya ada duit berapa. Sekian. Ya sudah. Ya. Saya beli. Sekarang kan bisa bermanfaat buat motong sapi. Buat kurban. Kan ada manfaatnya. Buat pengimbaran. Ya. Itu tanah Pak Apang ini. Ya. Yang kita beli. Sekarang tawarin lagi tanah depan tuh. Ya. Siapa tahu. Ya. Kan kita terbatas usianya. Nanti anak cucu kita yang ngurus masjid ini, ya, yang muda-muda nih, yang muda-muda semua kan meneruskan ini semua. Ada tanah di depan tuh, kita manfaatkan. Apa mungkin perluasan masjid 2 lantai, ya, nyebrang pakai jembatan ke sana, kan bisa. Atau digeser ke sana ininya jalannya belok. Itu teknis saja ya. 3 juta semeter. Ya, murah lah gitu ya. Jadi komplek udah berapa di apa yang punya 5 juta yang punya Karel itu kan nawarinnya 3 juta. Tinggal ditawar aja berani berapa kita. Dan bisa tawarkan kepada warga sebagai apa? Jariah. Yang tadi itu akan bermanfaat berguna kalau nanti sudah meninggal. Kalau cuma 3 juta tawar bisa 1 juta, mungkin kalau dia perlu sebagian buat sodako mungkin dikasih juga. Ada 400 meter, 350 meter ya. Ada 4 sertifikat ini Pak. Dokumennya ada di saya semua. Dokumen dari saya, ya, sudah saya ke Pak Jana, nanti Pak Jana yang ngatur. Kalau mau reongan ya bareng-bareng, yes. Nanti Pak Jana bikin program tabungan akhirat, ya. Apa misalnya investasi akhirat, apa judulnya boleh? Itu. Masjid yang dibangun, ganjarnya akan diterima. Yang kelima, ya, Rasul, ini ucapan Rasul, hadis sahih Pak ya. Dia bilang, baitan libnis sabil banahu, rumah bagi merebot tuh ya, pengurus DKM apa merebot di masjid ini, bangunkan rumah bagi dia tuh Ibnu Sabil tuh, bikin kamar ya, 1 kamar 2 kamar buat dia tinggal. Itu kita ngebangun itu Pak, nyumbang ngebangun rumah merebot itu ganjarnya sama dengan ngebangun masjid ya. Nah, kalau kita punya tanah kan bikin 1 kamar buat merebot, ada berapa merebot di sini? Misalnya ada 5, bikinkan 5 kamar merebot yang ngurus masjid. Sana, bikin sekolah macam-macam tuh. Pak baitan libnis sabil banahu. Ya. Yang keenam, ya, nahron ajrahu, sumur air pengairan tuh, got, ya. Nih Pak RW nih got, jangan sampai mampet itu pengairan nih. Bikin program kerja bakti tuh, ya. Oh, itu luar biasa. Kita kerja bakti itu ganjarannya nanti. Teman saya mimpin proyek pembersihan got itu sampai sakit Pak, ya. Sekarang masih sakit ya. Gara-gara disuruh Pak RW ngebenerin got, gitu ya. Proyeknya tuh sakit ya. Tapi itu amalan yang besar yang bermanfaat nanti kita terima setelah meninggal. Ya. Yang ketujuh terakhir nih, apa? Sodaqatan apa akhrajaha mimalihi fi syati wa apa syati fi hayati tuh, sedekah yang dikeluarkan ya ketika masih hidup dan dalam keadaan sehat tuh, maka yalqa ba'dal maut, dia akan berjumpa dengan kita di akhirat nanti. Berupa apa? Dia padang alam barzah, kuburan Bapak Ibu terang benderang oleh sebab sedekah Pak. Nah, kita kubur itu gelap itu dingin. Dah, dengan sedekah itu akan jadi terang benderang. Bahkan ada jendela yang setiap pagi dalam sore itu tembus ke pemandangan surga. Ya, kayak pintu besar kaca gini tembus ke surga. Setiap pagi dan petang itu ada angin surga itu berembus, seneng. Sehingga orang yang dikubur itu pengen buru-buru kiamat. Kenapa? Pengen buru-buru nempatin surga tuh. Ya, udah ribuan tahun. Kalau dari Nabi Adam sampai sekarang udah 12.000 tahun Pak. Ya, udah lama. Lah nungguin 12.000 tahun tuh lama Pak. Tapi karena dia tiap pagi mendapatkan pemandangan yang indah, tidak terasa.
Bahkan kuburan dingin itu Rasul bilang dia seperti hangatnya pelukan ibu kepada anak kandungnya, anak bayinya. Sekalipun ketan dingin tapi dia hangat. Ini amalan semua Pak yang Bapak bisa praktekkan, ya, Bapak bisa kerjakan, ya. Dan saya ingin menuntut ini semua, ya, agar Bapak Ibu mau melaksanakan ini semua. Untuk apa? Untuk kita semua, untuk Ibu semua. Kan enak tuh nanti di akhirat ada rombongan Masjid Muhajirin dipimpin sama Al-Ustaz jadi Ridwan yang mimpin di depan, di belakangnya bendera itu, bukan bendera partai ya. Bukan bendera ormas, bendera Masjid Muhajirin. Ada pasti di belakang, di depan. Pak Wali paling belakang. Panton di samping. Kan enak rombongan tuh. Ibu-ibu dulu depan, ibu-ibu, Bu RW. Wow, tampil pada depan kan itu. Ya. Pak RW belakangan, Pak RW. Lah itu senang Pak, Bu ya. Kita bareng-bareng lagi gitu. Ketemu lagi. Dulu kan cunin sama saya. Ya dulu, sekarang udah diampun. Gitu. Lah itu semua. Pak, saya teman saya cerita Pak Anton ya. Datang kena kanker. Teman saya kena kanker, dia bilang, "Aduh, kasihan." Ke dokter dia bilang, kata dokter bilang, "Bapak mesti di kemo 3 kali sehari." Ya di kemo kan kanker ya. Pulang ke rumah saya ngasih tahu. Kata dokter, "Bapak mesti dikemot 3 kali sehari." Dikemot 3 kali jadi kurus kering, meninggal akhirnya. Sekalipun begitu, nanti akan ketemu di akhirat kelak. Ya, amin. Mudah-mudahan ini semua jadi tambahan bagi kita yang kita diberikan kemudahan untuk memahaminya dan mempraktekannya. Itu saja. Bila bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.